Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Haki. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5. Dalam kelompok ini kami membahas yaitu dialog berbasis pengisian borang. Nah, apakah yang dimaksud dengan dialog berbasis pengisian borang ini? Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi atau pembahasan materi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan kelompok-kelompok saya dalam materi ini. Yang pertama, saya sendiri yaitu Muhammad Al-Haki. Kemudian ada Rafindra Alika, Muhammad Hafiz Al-Fikri, kemudian Jelika Mardavora, dan Rahmat Subagio. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang yang namanya dialog dan borang. Nah, apa sih definisi dari dialog dan borang itu? Menurut istilah, dialog adalah proses komunikasi antara dua atau lebih agen. Dalam dialog, makna harus dipertimbangkan agar memenuhi kaidah semantis dan pragmatis. Dialog yang berhubungan dengan komputer adalah pertukaran instruksi dan informasi yang mengambil tempat antara user dan sistem komputer. Teknik dialog berbasis pengisian borang atau form filling dialog merupakan suatu penerapan langsung dari aktivitas pengisian borang dalam kehidupan sehari-hari, di mana pengguna akan dihadapkan pada suatu bentuk borang yang ada di layar komputer yang mereka gunakan. Nah, itulah definisi dari borang, dialog, dan borang. Oke, untuk penjelasan berikutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, dalam penjelasan ini apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan oleh dari penjelasan yang telah saya sampaikan, teman-teman bisa bertanya untuk sesi berikutnya atau bertanya di form yang telah disediakan. Oke, untuk itu sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, struktur dan organisasi. Kunci terpenting dalam dialog berbasis pengisian borang adalah bahwa semua informasi dapat nampak secara serentak, sehingga memudahkan pengguna dalam hal pengontrolan dan maupun atas informasi yang nampak pada layar. Dialog berbasis pengisian borang, form filling dialog, merupakan suatu penerapan langsung dari aktivitas pengisian borang dalam kehidupan sehari-hari ke dalam sistem komputer. Kualitas antarmuka berbasis pengisian borang tergantung pada 3 aspek, yaitu aspek yang pertama, tampilan pada layar monitor yang mencerminkan struktur data masukan yang diperoleh oleh sistem. Yang kedua, kejelasan perancangan dan penyajiannya secara visual pada layar monitor. Yang ketiga, derajat kebenaran dan kehandalan penerimaan data masukan oleh program lewat berbagai fasilitas pemasukan data yang ada di dalam borang tersebut. Ada 10 hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan tampilan borang, yaitu 1. Proteksi tampilan, pembatasan tampilan yang tidak dapat diakses pengguna. 2. Batasan menu tampilan, penentuan panjang yang tetap atau berubah menggunakan format bebas atau tertentu. 3. Isi medan, petunjuk pengisian tampilan. 4. Medan opsional dinyatakan secara tekstual atau menggunakan aturan tertentu, seperti penggunaan warna berentitas rendah, warna tampilan yang berbeda, dan lain-lain. 5. Default, tentu tempatnya, apakah pada bagian yang tidak dapat diakses pengguna ataukah pada bagian pemasukan data. 6. Bantuan yang dalam kurungnya help, cara pengisian borang. 7. Medan penghentian masukkan data dalam diakhiri dengan menentukan tombol enter atau return, atau mengisi karakter terakhir dengan karakter tertentu, atau dengan cara berpindah ke medan lain. 8. Navigasi, menggunakan tombol tab untuk urutan yang tetap atau dapat pula digerakkan secara bebas menggunakan mouse. 9.
Pembetulan kesalahan menggunakan tombol backspace dengan menindih overwrite isian lama dengan jalan membersihkan dan mengisi kembali media tersebut dan lain-lain. 10. Penyelesaian memberitahu pengguna bahwa seluruh proses pengisian telah selesai. Untuk pembahasan selanjutnya adalah evolusi dialog berbasis pengisian borang. Di sini kami menemukan dua, yaitu yang pertama berbentuk tekstual dan yang kedua adalah grafis. Yang pertama yaitu berbentuk tekstual. Dialog ini atau borang jenis ini adalah borang yang biasa kita isi username, email ataupun password yang menggunakan teks-teks biasa. Sedangkan untuk grafis adalah isian atau pilihan menggunakan checkbox, listbox, atau radio button. Contohnya saat kita memilih jenis kelamin, di sana akan tertera apakah kita memilih laki-laki ataupun perempuan. Selanjutnya tentang validasi isian. Kenapa validasi isian sangat perlu? Karena untuk meminimalisir kesalahan fatal pada saat pengisian borang yang sangat serius atau sangat penting. Ada beberapa cara dalam validasi. Yang pertama, setiap kali pengguna setelah menyelesaikan pengisian, lalu mereka menekan enter atau submit, harus ada validasi apakah itu sesuai dengan kriteria borangnya atau tidak. Misalnya, saat kita mengisi nick terdiri dari 16 karakter. Saat user mengisi kurang atau lebih dari 16 karakter, maka sistem tidak menerima dan sistem akan menampilkan validasi bahwa isian user salah atau kurang. Nah, yang kedua adalah proses validasi setelah melakukan isian. Jelaskan apa saja keuntungan atau kelebihan dan kerugian atau kekurangan dari dialog berbasis borang. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kelebihannya, yaitu yang pertama, pengguna sudah terbiasa dengan pengisian borang. Yang kedua, isian data yang disederhanakan. Yang ketiga, diperlukan sedikit pelatihan. Yang keempat, beban memori rendah. Yang kelima, strukturnya jelas, lebih jelas. Yang keenam, perancangan yang mudah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, tersedia berbagai piranti bantu perancang tampilan. Dan untuk kekurangannya, yaitu yang pertama seringkali lambat, yang kedua memakan ruang layar, yang ketiga tidak cocok untuk pemilihan perintah atau instruksi, yang keempat memerlukan pengontrol kursor, yang kelima mekanisme navigasi tidak terlalu terlihat secara eksplisit, dan yang terakhir memerlukan suatu bentuk pelatihan. Nah, itulah penjelasan dari kelompok kami tentang dialog berbasis pengisian borang. Nah, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan-penjelasan dari teman saya tersebut maupun dari saya sendiri, silakan teman-teman tanyakan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya mewakili kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.